Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-7 dengan tema ekosistem dan subtema terumbu karang dan zona litoral. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem terumbu karang? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang merupakan rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan bernilai ekonomis tinggi. Nah, ini adalah salah satu pengertian ekosistem terumbu karang ya teman-teman ya. Tidak hanya itu saja teman-teman, bahwasanya ekosistem terumbu karang juga memiliki ciri-ciri. Teman-teman ada yang tahu ciri-ciri terumbu karang itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Yang pertama, terdapat di laut. Kemudian yang kedua, memiliki warna yang menarik. Kemudian yang ketiga, terdapat pada laut yang arusnya terus bergerak. Kemudian yang keempat, terumbu karang terbentuk karena adanya ribuan hewan. Kemudian yang kelima, pada terumbu karang terdapat banyak organisme laut yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, arus laut terus bergerak. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem terumbu karang ya teman-teman ya. Terumbu karang sendiri memiliki banyak manfaat. Kita bisa lihat yang pertama di sini sebagai tempat hidup ikan. Kemudian yang kedua, melihat bentuk warnanya. Kemudian yang ketiga, habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian yang keempat, pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan kemudian yang kelima, pelindung pada ekosistem fungsi hutan bakau. Kemudian yang terakhir, melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Nah, ini adalah manfaat ekosistem terumbu karang ya teman-teman ya. Tidak hanya itu saja teman-teman, bahwasanya wilayah konservasi dan wisata terumbu karang itu juga terdapat di Indonesia. Salah satunya ada di berbagai wilayah. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi sendiri itu terdapat di Bunaken, Pulau Panaitan, dan Nusa Dua Bali. Kemudian yang kedua, terumbu karang penghalang. Terumbu karang penghalang sendiri itu terdapat di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kepulauan Banggai, dan Sulawesi Tenggara. Nah, ini adalah wilayah konservasi dan wisata terumbu karang yang terdapat di Indonesia. Tidak hanya itu saja teman-teman, bahwasanya juga terdapat terumbu karang cincin. Ini terdapat di Samudra Atlantik. Kemudian kita bisa lihat di sini ada terumbu karang datar. Terumbu karang datar sendiri itu terdapat di Aceh. Masya Allah ya teman-teman, bahwa wilayah konservasi dan wisata terumbu karang di Indonesia itu banyak sekali. Nah, kita bisa lihat di sini juga terdapat terumbu karang terindah di Indonesia. Yang pertama, ada terumbu karang di Taman Laut Bunaken, tepatnya di Manado. Kemudian yang kedua, ada terumbu karang perairan Raja Ampat, terdapat di Raja Ampat. Masya Allah ya teman-teman, kita bisa lihat ini dengan gambar yang sudah Ibu buat. Teman-teman bisa lihat bahwasannya terumbu karang ini sangat indah. Kemudian yang berikutnya, terumbu karang terindah di Indonesia juga terdapat terumbu karang laut nasional. Taman Laut Nasional ini terdapat di Wakatobi. Kemudian yang kedua, ada terumbu karang Taman Laut Kepulauan Derawan. Letaknya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kemudian berikutnya terdapat di Maluku Tengah, terumbu karang
yang bernama Taman Laut Banda. Masya Allah, indah sekali ya teman-teman ya. Begitu banyak sekali yang Allah berikan ke kita dengan bukti kekuasaannya. Masya Allah ya teman-teman ya. Oke, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwasanya hewan yang hidup di terumbu karang di dunia dan wilayahnya ada beberapa hewan. Seperti salah satu contohnya di sini kita bisa lihat Mandarin Firs dari perairan Buton, Sulawesi Tenggara. Masya Allah ya teman-teman, warnanya cantik, begitu indah. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini ada ikan yellow. Nah, ikan yellow ini sendiri dari perairan Kepulauan Hawaii. Masya Allah, ini juga tidak kalah menakjubkannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Leonfish. Nah, ini merupakan ikan asli perairan Asia Pasifik. Wah, Masya Allah, ini juga sangat unik ya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem zona litoral. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem zona litoral itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Zona litoral adalah wilayah laut yang dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut. Artinya saat air laut surut maka wilayah ini akan menjadi pantai. Sementara saat pasang akan tergenang air. Nah, ini adalah pengertian ekosistem zona litoral ya teman-teman ya. Bahwasanya zona litoral sendiri juga memiliki ciri-ciri. Kita bisa lihat di sini yang pertama, ciri-ciri zona litoral tidak memiliki kedalaman atau 0 meter. Kemudian yang kedua, akan tergenang air laut ketika pasang. Kemudian yang ketiga, akan menjadi pantai ketika surut. Kemudian yang keempat, wilayah yang berada di pesisir pantai. Kemudian yang terakhir, pengaruh suhu udara beserta sinar matahari. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem zona litoral. Oke teman-teman, kita bisa lihat sendiri di sini bahwasanya zona litoral itu juga memiliki banyak sekali manfaat ya. Yang pertama, kita bisa lihat sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti binatang laut, udang, kepiting, dan binatang lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai zona pasang surut air laut. Kemudian yang ketiga, sebagai objek wisata karena mempunyai pemandangan yang indah. Kemudian yang keempat, sebagai ekosistem terumbu karang. Dan yang kelima, kumpulan air asin di permukaan bumi yang banyak dan luas. Masya Allah sekali ya teman-teman ya, bahwasanya banyak sekali manfaat ekosistem zona litoral. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwasanya pantai zona litoral itu juga terdapat di berbagai daerah. Ini hanya salah satu contoh bahwasanya zona litoral juga terdapat di Kalimantan. Yang pertama ada Pantai Melawai. Pantai Melawai menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini terdapat di Kota Balikpapan. Yang kedua, Pantai Batu. Pantai Batu sendiri menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini juga terdapat di Kota Balikpapan. Berikutnya kita bisa lihat di sini zona litoral yang terdapat di Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Yang pertama ada Pantai Sepinggan. Pantai Sepinggan sendiri menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini juga terdapat di Kota Balikpapan. Kemudian yang Sulawesi ada yang tahu teman-teman? Iya, Pantai Lemo. Pantai Lemo menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Ini terdapat di Sulawesi Selatan. Masya Allah ya. Tidak hanya itu saja teman-teman, pantai zona litoral yang terdapat di Sulawesi dan Pulau Jawa. Ada Pantai Akarena, menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini terdapat di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ada Pantai Tanjung Lesung. Pantai Tanjung Lesung sendiri menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Ini terdapat di Banten, Jawa Barat.
Kemudian selanjutnya ada pantai zona litoral yang terdapat di Jawa dan Bali. Yang pertama ada Pantai Jungwok. Pantai Jungwok menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini terdapat di Yogyakarta, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Pantai Nusa Dua Bali. Pantai Nusa Dua Bali menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air. Nah, ini terdapat di Pulau Bali. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem terumbu karang dan zona litoral teman-teman dapat memahami dan mengerti. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini teman-teman akan membuat pop-up dan menggambarkan terumbu karang atau zona litoral. Yang kedua, teman-teman membuat catatan di buku. Kemudian sebutkan 4 wilayah konservasi dan wisata terumbu karang di Indonesia dan 5 terumbu karang terindah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 hewan yang hidup di terumbu karang dan wilayahnya. Kemudian yang terakhir, sebutkan 1 pantai zona litoral yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Nah, ini adalah pekerjaan atau tugas pekan ke-7. Oke teman-teman, terima kasih. Semangat mengerjakan ya teman-teman. Pastikan teman-teman jangan lupa membaca bismillah agar Allah memudahkan semuanya ya dalam mengerjakan tugas dan belajar. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.